membangun soal integritas menuju wilayah bebas korupsi di satuan kerja kami. Bila diizinkan, Bu, terima kasih. Siap? Satu, dua, ya. Kami wujudkan soal integritas mereka dengan kerja keras, soliditas dan inovatif. Semangat mewujudkan perubahan yang nyata, pasti tercipta pelayanan prima. Aku bisa, kamu bisa, Dairi bisa, pasti bisa. Berani jujur, hebat. Horas, horas, horas. Selesai. Didukungnya. Yang pertama, manajemen perubahan, bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan pencanangan zona pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi yang diikuti dengan penandatanganan ikrar bersama oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Dairi untuk pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja yang kebetulan semua penanggung jawab 6 area perubahan ada kami ikut sertakan dalam kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya kami Kepala Kejaksaan Negeri Dairi berdiri sebagai role model untuk menjadi contoh dalam melakukan perubahan pola pikir, pola perilaku dan budaya kerja dengan pendekatan 7 disiplin kerja. Berikut pendekatan bisnis proses yang mengutamakan output dan outcome yang berbasis anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian di sebelah kami juga Bu Hairi, coba sebelah sini. Kami telah menunjuk agen perubahan. Ini sebagai media promosi di satuan kerja kami. Media promosi di satuan kerja kami bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Dairi sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian untuk penataan ketata laksanaan, di samping kami melaksanakan beberapa ketentuan yang sudah digariskan oleh pimpinan di tingkat pusat, antara lain dalam bentuk juklak juknis, baik berupa edaran, instruksi dan lain-lain. Kemudian aplikasi atau sarana CMS atau Cash Management System dan ACE atau Executive Information System SIMKARI. Kami juga membangun website untuk memudahkan kerja kami dalam hal penata laksanaan yang terdapat 7 kolom layanan yang bersifat integratif dan interaktif. Integratif karena dalam kolom layanan ini kami terintegrasi dengan beberapa instansi luar, antara lain kepolisian Resort Dairi dan Pengadilan Negeri Sidikalang. Kemudian interaktif karena di antara 7 kolom layanan ada 2 kolom layanan yang memungkinkan masyarakat pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan kami guna pemenuhan kebutuhan atau informasi tentang penanganan perkara. Kemudian kami juga melakukan pemenuhan hak-hak kepegawaian meskipun dalam regulasi yang berlaku di internal Kejaksaan Republik Indonesia kewenangan untuk melakukan mutasi dan promosi ada di tingkat pusat, tapi kami secara proaktif untuk mengkaji kebutuhan melalui perumusan analisa kebutuhan dan analisa beban kerja dengan jumlah pegawai. Kemudian berdasarkan itu kami melakukan usulan kepada pimpinan untuk kiranya dilakukan penambahan sesuai dengan beban kerja yang kami hadapi di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Dairi. Kemudian ada terdapat aplikasi tambahan di samping website juga. Kami membangun aplikasi berupa e-tamu, kemudian PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu dan media center. Yang ketiga aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan kerja kami, begitu pula dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan melalui satuan kerja kami. Untuk yang berikutnya di Kejaksaan Negeri Dairi juga kami membangun aplikasi yang bernama SIDAIRI yang berupa singkatan dari Sistem Informasi dan Data Intelijen Kejaksaan Negeri Dairi. Jadi selama ini secara konvensional data intelijen kami sajikan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk visual data yang tersimpan di ruangan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan yang mendesak, karena pimpinan kadang-kadang meminta informasi yang bersifat rahasia dalam waktu yang singkat.
kami sudah siapkan sajikan dalam bentuk elektronik, dan itu dapat diakses langsung tanpa membuka arsip atau dokumen yang tersimpan di ruang arsip intelijen. Itu secara lengkap yang mencakup beberapa sub, antara lain ideologi politik, hukum, budaya, HAM, dan keamanan. Kemudian kami juga membangun aplikasi e-office untuk memudahkan penataan atau arsiparis, mulai dari penerimaan surat sampai kemudian output atau jawaban dari apa yang dimaksud oleh pemohon melalui suratnya. Kemudian di Kejaksaan Negeri Dairi juga kami mempersiapkan media layanan informasi elektronik. Dengan demikian seluruh tamu yang datang berkunjung hanya berdiri di satu titik menyaksikan monitor itu sudah dapat menyaksikan seluruh informasi, mulai dari penanganan perkara, informasi kegiatan-kegiatan yang bersifat penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Dairi. Selanjutnya mohon izin tim penilai, kebetulan di wilayah kerja kami masih kental masyarakat adat, di antara lain ada masyarakat adat Batak, Toba, dan Papak Barat. Kami kemudian memanfaatkan situasi ini untuk membangun sebuah lembaga yang bernama Integrated Criminal Justice System Plus. Jadi selama ini kami dikenal hanya ICJS yang melibatkan antara lain penyidik, penuntut umum, kemudian pengadilan. Namun di Kejaksaan Negeri Dairi kami coba menggandeng tokoh adat dan tokoh agama di dalam hal penyelesaian masalah-masalah hukum di Kejaksaan Negeri Dairi. Fenomena ini alasan ini kami dasarkan dari fenomena masyarakat adat ini kadang lebih takut sama tokoh adat daripada sama penegak hukum. Jadi ini atas keadaan itu kemudian kami menginisiasi hal tersebut, dan alhamdulillah ide kami ini kemudian dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi pimpinan kemudian rasanya mengamini langkah kami dengan mengeluarkan perja ini. Mungkin hanya kebetulan, namun kami rasakan betul bahwa perja ini mendukung program kami, dan alhamdulillah hingga saat ini kami sudah terdapat 5 perkara yang kami sudah selesaikan secara restoratif dengan mekanisme yang diatur dalam perja nomor 15 yang belakangan baru keluar pada bulan Juli. Untuk ICJS Plusnya kami sudah bentuk sejak bulan Februari tahun 2020. Kemudian di Kejaksaan Negeri Dairi juga kami sudah mempersiapkan fasilitas video conference. Kebetulan di masa pandemi ini semakin banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui tatap muka, melalui jalur elektronik, karena adanya adaptasi kebiasaan baru yang mengurangi interaksi secara langsung. Jadi atas keadaan itu kami kemudian menginisiasi dibentuk ruang vikon khusus agar kebutuhan tatap muka melalui sarana elektronik dapat lebih mudah kami laksanakan sewaktu-waktu ketika diminta oleh pimpinan. Berikut, untuk manajemen penataan sistem manajemen sumber daya manusia, sama seperti yang digariskan oleh pimpinan, kami kemudian melakukan inisiatif untuk mempromosikan staf atau pegawai yang sudah memenuhi syarat baik kepangkatan maupun kapabilitas dalam penanganan perkara untuk dilakukan promosi atau mutasi di tingkat pusat. Hal ini sebatas itu yang kami dapat lakukan karena kewenangan mutasi dan promosi masih berada di tingkat pusat. Namun setiap usulan kami tidak hanya dengan secari kertas dengan mengusulkan, tapi di dalam surat tersebut kami muatkan beberapa alasan-alasan yang ilmiah kenapa personil kami ini harus diberikan mutasi atau promosi, sehingga pimpinan di tingkat pusat bisa memahami kebutuhan kami, kebutuhan mutasi dan promosi pegawai yang ada di lingkungan kerja kami. Kemudian kami juga melakukan optimalisasi sistem persuratan atau pengarsipan yang terkait dengan hak kepegawaian. Kemudian untuk pengisian dan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara juga alhamdulillah sudah 100% kami lakukan. Kemudian untuk pengembangan dan penguatan karakter pegawai, kami lakukan beberapa langkah-langkah, antara lain
kami intensifkan dinamika kelompok ini untuk membiasakan para pegawai kami untuk bisa tampil percaya diri, tentunya dengan bekal argumentasi ilmiah untuk memberikan pendapat di muka umum, agar nanti ketika dia terjun ke masyarakat itu dia dapat lebih mudah menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat. Kemudian pembentukan dan penguatan karakter juga kami lakukan melalui kegiatan-kegiatan kerohaniawan dan kegiatan olahraga. Ini foto-foto atau dokumentasi kami melakukan dinamika kelompok. Ini hampir tiap hari kami lakukan, Ibu, sebagai upaya untuk membiasakan para personil agar dapat lebih aktif dalam setiap forum-forum ilmiah. Kemudian kami juga secara intensif sesuai dengan petunjuk pimpinan melakukan apel baik pagi atau sore yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri, atau sewaktu-waktu diwakilkan kepada para kasih ketika Kepala Kejaksaan Negeri sedang melaksanakan tugas dinas di luar kantor. Kemudian fasilitas absensi baik manual dan fingerprint kami juga sudah siapkan. Ini yang khususnya untuk fingerprint kami dapat pantau langsung keadaan kehadiran pegawai melalui data elektronik yang terkirim setiap saat kepada JJ kami. Kemudian lanjut. Untuk penguatan akuntabilitas, kami sudah menandatangani perjanjian kinerja bersama para kasih, para jaksa dan seluruh pegawai di satuan kerja kami. Kemudian dalam pelaksanaan setiap tugas-tugas baik berupa petunjuk dari pimpinan di tingkat pusat, semua walaupun itu sudah dilengkapi dengan petunjuk teknis, tapi kami kembali melakukan kajian di tingkat satuan kerja kami dengan cara pendekatan analisa POEK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini sekedar untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas kami aja di lapangan. Artinya walaupun pimpinan sudah memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tentang apa yang diperintahkan, namun kami lengkapi lagi dengan pendekatan POEK yang kami lakukan, dan itu menjadi indikator dari ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas kami dalam hal pemenuhan perintah dari pimpinan dimaksud. Kemudian penguatan akuntabilitas juga kami lakukan dalam hal pengelolaan keuangan kantor, operasional kantor, baik yang bersifat rutin, anggaran rutin maupun anggaran penanganan perkara baik pidana maupun perdata. Itu kami sudah gariskan kepada seluruh pegawai untuk semua administrasi pertanggungjawaban keuangan harus lengkap, dan apabila tidak lengkap itu kami tidak akan lakukan pembayaran terhadap kebutuhan atau perkara-perkara yang memang ada pos anggaran yang telah dianggarkan dalam setiap DIPA penanganan perkara kami. Kemudian untuk penguatan pengawasan, kami lakukan beberapa langkah untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seluruh pegawai, antara lain di samping kami melakukan pendekatan dengan beberapa banner-banner yang bersifat untuk mengingatkan para pegawai untuk tetap bekerja seperti yang seharusnya secara profesional dan proporsional. Kami juga memberikan kebijakan pemasangan sejumlah pemasangan CCTV di sejumlah titik yang secara real time dapat memantau kegiatan atau aktivitas seluruh pegawai. Itu juga berbasis Android, jadi bisa kami langsung akses melalui Android kami dimanapun kami berada. Kemudian kami juga tadi seperti di awal kami sudah sampaikan ada fingerprint lock. Selain fingerprint absen ada juga fingerprint lock. Jadi kebetulan di kondisi kantor kami ada 4 akses, ada kanan, kiri, tengah, dan belakang. Akses ini kami tutup sebagian dan hanya berlaku satu akses untuk keluar masuk baik tamu maupun pegawai, yaitu di tengah. Kami istilahkan dengan one gate system. One gate system ini kami harapkan dapat lebih mudah kami melakukan pemantauan terhadap aktivitas tamu ataupun pegawai yang ada di lingkungan kerja kami. Kemudian kami juga memasang di beberapa sisi kantor tentang pesan-pesan anti korupsi dengan harapan setiap pegawai dalam setiap saat dan setiap aktivitasnya selalu mengingat bahwa kita harus melakukan tugas dengan baik, melaksanakan tanggung jawab dengan baik tanpa atau jauh dari perbuatan korupsi dan nepotisme. Selanjutnya, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mohon izin Bu, kebetulan di Kabupaten Sidikalang ini merupakan
Izin Bu, saya alihkan sedikit kameranya Bu di sini. Kebetulan Kabupaten Sidikalang adalah penghasil kopi terbesar di wilayah Sumatera Utara. Jadi kami mencoba memanfaatkan fenomena ini untuk membantu memudahkan tugas-tugas kami dalam hal penyampaian pesan-pesan hukum melalui program penyuluhan dan penerangan hukum dan jaksa menyapa. Jadi ini ada maskot kami Bu. Maskot kami ini namanya si Jaksa Kosim, yang merupakan singkatan dari Jaksa Kopi Sidikalang Menyuluh dan Menyapa. Bentuk pelayanan kami yang kami berikan melalui Jaksa Kosim ini, kami sudah melakukan kerjasama dengan 5 produksi kopi di Sidikalang, di mana bentuk kerjasamanya adalah setiap produksi kopi yang akan dipasarkan itu bukan itu memuat itu setiap kemasan memuat label penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ada di sisi paling bawah Bu. Isi penyuluhannya yang ringan-ringan antara lain hindari hoak karena melanggar ketentuan undang-undang, kemudian hidup tanpa korupsi, kemudian wajib pajak dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk penyuluhan yang ringan-ringan kami sajikan, dan alhamdulillah di kemasan kopi yang bermuatan penyuluhan hukum ini tidak sekedar bermanfaat untuk masyarakat Sidikalang, bahkan sudah menjangkau sampai beberapa kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya, Papua, Makassar, Jakarta, dan di tingkat regional Sumatera Utara kami sudah sampai di Binjai dan di Kabupaten Langkat. Mungkin bukti-buktinya ada di video yang sudah kami upload di YouTube. Lanjut. Udah, terima kasih. Kemudian di satuan kerja kami juga ada layanan drive-thru tilang. Ini harapan kami seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan tilang, keperluan tilang, itu tidak terlibat lagi dalam birokrasi penerimaan tamu yang berbelit, dan ini juga mengurangi tugas dan pekerjaan dari staf kami, mulai dari penerimaan tamu, kemudian yang mengantar tamu sampai ke dalam ruang pelayanan tilang. Jadi mereka langsung berhubungan, tidak perlu turun dari kendaraan untuk berhubungan langsung dengan petugas tilang dan menyelesaikan kewajiban tilang yang sudah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian kami ulangi lagi kembali untuk website. Kami ada 7 layanan yang bersifat integratif dan interaktif. Kemudian kami juga di layanan PTSP, layanan terpadu satu pintu, kami melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai duta adiaksa. Duta adiaksa ini kami pilih personil yang memang sudah terlatih untuk memberikan pelayanan, yang sudah tahu tentang standar-standar pelayanan tertentu, sehingga kami dudukkan, dan harapannya setiap pemangku kepentingan yang datang untuk menerima pelayanan di PTSP itu dapat lebih puas atau lebih terlayani dengan baik. Kemudian ada inovasi kendaraan layanan berbakti untuk Papua Barat. Jadi sebagai laporan kepada tim penilai bahwa wilayah kerja kami Kejaksaan Negeri Dairi itu terdiri dari 2 wilayah hukum, antara lain Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papua Barat. Dan sayangnya untuk Kabupaten Papua Barat yang jaraknya kurang lebih 60 km dari Kabupaten Dairi itu belum ada kantor Kejaksaan Negeri, baik cabang maupun kantor Kejaksaan Negeri yang definitif. Sehingga ini kemudian mempersulit kerja kami untuk memberikan pelayanan. Atas dasar itu kemudian kami memfungsikan beberapa kendaraan yang sejatinya sudah tidak layak untuk digunakan, tapi kami lakukan restorasi. Kemudian kami fungsikan sebagai layanan berbakti untuk Papua Barat dalam hal pemenuhan pelayanan antara lain korespondensi antara pemerintah Kabupaten Papua Barat maupun masyarakat dan instansi mitra kami antara lain polisi, untuk lebih mudah melakukan korespondensi dengan kami dalam bentuk surat menyurat kami yang jemput. Jadi mobil ini, kendaraan ini standby setiap hari Selasa dan Kamis di Kabupaten Papua Barat, dan para pemangku kepentingan yang kami sebut tadi udah tahu kapan harus mengirim surat, di mana harus menyampaikan, karena mobil ini standby di titik yang sudah kami tentukan setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian kami juga memfungsikan kendaraan layanan antar jemput saksi anak dan barang bukti. Mas Syahrul, izin interupsi sebentar. Sebenarnya waktu kita sudah habis nih. Kira-kira masih banyak yang dipaparkan nggak, Pak?
sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Oke, baik. Ya, Baik, silakan, Pak. ya kami lanjut Bu. Ini kendaraan ini untuk memudahkan aja saksi anak untuk tidak trauma. Jadi kami secara aktif menjemput, melakukan pendekatan humanis kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut dengan kami menjadi saksi di pengadilan dan seterusnya. Lanjut Bu, kami juga sudah siapkan fasilitas untuk difabel, antara lain WC, difabel, parkir, dan jalur khusus difabel. Kemudian ada titik kumpul, ada kotak pengaduan. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan sosial sejak pandemi kami lakukan bantuan-bantuan baik berupa APD atau bahan makanan kepada yang membutuhkan. Ini secara swadaya kami pegawai Bu. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kami dalam hal sosialisasi, kami sudah memanfaatkan seluruh media sosial yang ada, antara lain Facebook, Instagram. Kemudian kami juga punya vlog YouTube dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang latasi, kemudian ada petunjuk arah kantor, ada pos pelayanan pengamanan proyek pembangunan strategis dan investasi daerah, itu khusus ruangannya. Kemudian ada pos pelayanan hukum dan pos pengaduan masyarakat. Lanjut, ada rambu-rambu, ada sudut baca, ada smoking area, perpustakaan, dan fasilitas protokol kesehatan sejak dilakukannya penegakan disiplin pencegahan corona. Kemudian ada meja konsultasi hukum, ada poliklinik Bu yang saat ini sedang proses verifikasi untuk ditingkatkan menjadi klinik pratama. Kemudian ada fasilitas rapid test baik untuk pegawai dan tahanan secara periodik. Kemudian ada ruang diversi. Kemudian ada banner-banner, kebetulan kami sedang melaksanakan pilkada di Kabupaten Papua Barat. Kemudian ada banner-banner untuk terkait dengan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi. Terakhir Bu, seluruh inovasi yang kami lakukan sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur. Berikut cara penggunaannya. Kemudian kami dalam membangun zona integritas wilayah bebas korupsi, satuan kerja kami menerapkan prinsip anti kemapanan dalam pengertian yang konstruktif, yaitu kami tidak pernah merasa puas dengan inovasi yang kami lakukan, dan kami akan terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga optimalisasi pelayanan publik dan terwujudnya wilayah bebas korupsi sebagai tujuan dari zona integritas dapat diwujudkan. Demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon saran untuk penyempurnaan dari pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi yang sedang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrul, paparannya komprehensif sekali dan dari beberapa sudah kami catat juga untuk nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi untuk pertama untuk yang sesi yang pertama, mungkin kalau saya serahkan kepada Ibu untuk memulai diskusi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syahrul, Bapak Ibu sekalian dari Kejari Daeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya, paparannya luar biasa Pak menurut saya Pak. Yang Bapak tunjukkan ke kami itu cukup bisa menarik perhatian kami. Dalam arti Bapak juga bisa menjual gitu ya, kerjaan-kerjaan, kumpulan-kumpulan, program-program yang sudah Bapak dan seluruh jajaran pegawai bangun di sana. Sehingga sekarang adalah momen kita untuk menggali begitu Pak. Kira-kira apakah Bapak Ibu memang layak gitu kan, atau bisa menjadi kandidat kuat untuk zona integritas menuju pegawai. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan kami Pak ya. Insya Allah Bu. Pak ya baik. Oke Pak, ada beberapa hal yang menarik Pak. Pertama mungkin saya tertarik dengan JJS Plus tadi Pak. Ini karena JJS ini selalu jadi bahan diskusi kami Pak di pemerintah pusat, karena ini sebenarnya adalah agenda yang tidak diinginkan oleh Presiden dan juga Kementerian Polhukam Pak ya. Ya di antaranya juga salah satunya Kementerian Polhukam pernah menggagas SPP TPI yang mungkin sampai sekarang belum terrealisasi dengan baik, dan kejaksaan melalui CMS juga sudah merintis itu, meskipun belum ada integrasi data begitu Pak ya di CMS baru di kejaksaan. Nah, saya ingin mengetahui JJSP ini, JJS Plus ini itu program seperti apa sebenarnya? Dan sejauh apa ini sudah menghasilkan manfaat untuk penegakan hukum dan penyelesaian perkara di sana? Oke, itu dulu Pak yang pertama. Silakan Pak Syahrul. Siap Ibu, terima kasih. Mengenai JJS Plus, tadi seperti yang kami sampaikan pada saat pemaparan, ide ini berangkat dari fenomena yang kami temukan bahwa masih kentalnya masyarakat adat di Kabupaten Dairi, antara lain Batak, Karo, dan Papak Barat, di mana masyarakat adat ini
kami temukan dia lebih takut, lebih patuh kepada tokoh adatnya daripada penegak hukum. Dan kebetulan penanganan perkara yang kami tangani berdasarkan statistik itu banyak melibatkan masyarakat adat, antara lain selisih lahan pertanahan, kemudian perkebunan dan lain sebagainya, yang bersinggungan antara masyarakat adat satu dan masyarakat adat yang lain. Nah, ketika kemudian diproses secara pidana, ini dampaknya luas, Bu. Sebenarnya perkaranya kecil, tapi karena sudah melibatkan masyarakat adat ini bisa luas. Kadang ada kemarin kami koordinasi dengan Kapolres di satu tempat itu ada ancaman untuk perang, untuk tawuran antara masyarakat adat. Nah, ini yang kami khawatirkan seperti ini. Kemudian kami menginisiatif, kami sudah menyampaikan niat itu juga di awal kepada Kapolres dan Ketua Pengadilan untuk melembagakan ICJS Plus ini. Plusnya ini, Bu, tokoh adat dan tokoh agama. Harapannya dalam setiap penanganan perkara kami dapat melibatkan tokoh adat secara langsung, dan alhamdulillah sejauh ini itu berdampak sangat positif, Bu. Kami tadi disebutkan sudah ada 5 perkara yang melibatkan masyarakat adat yang kami hentikan proses penuntutannya di tingkat penuntutan dengan SKPP, dan alhamdulillah itu pun dikuat kebijakan langkah kami itu pun dikuatkan dengan keluarnya kebijakan dari pimpinan di Kejaksaan Agung melalui Perda nomor 15. Ini mungkin cuma kebetulan aja, Bu, tapi tanpa itu pun kami sudah lakukan ini di awal tahun, dan hal ini sudah disetujui, sudah ditanggapi positif oleh pimpinan baik di tingkat Kejati maupun di Kejaksaan Agung. Untuk manfaatnya sendiri, Bu, tadi selain outputnya bagi masyarakat adatnya, itu kami dapat mengembalikan kembali, namanya restoratif, Bu. Kami kembalikan kondisi keadaan semula menjadi tertata dengan baik, kemudian mereka dapat hidup berdampingan lagi dengan baik, dan outcome-nya bagi kami tentunya ya kami tidak perlu lagi buang-buang waktu untuk menangani perkara sampai di tingkat pelaksanaan eksekusi yang membutuhkan banyak energi, tenaga, waktu. Di satu sisi kami sangat terbatas personil. Itu manfaat yang kami rasakan secara langsung. Demikian. Oke, berarti ini sebenarnya sudah dipraktekkan sejak awal tahun ini, Pak, ya? Siap, Ibu. Oke, tadi Bapak sampaikan sudah ada 5 perkara yang penanganannya melibatkan tokoh adat itu satu agama, Pak, ya? Oke, baik. Oke, Pak, berarti ini inisiasi datang dari kejadian ini, Pak? Siap, Ibu. Atau juga silakan gimana, Pak? Jadi, Bu, inisiatifnya benar datang dari kami, itu hasil urung rembuk dengan teman-teman rekan-rekan para kasih, dan kami sepakat dengan kajian tadi masyarakat adat, kemudian fenomena-fenomena yang timbul, kemudian kami sepakat untuk menjadikan ini bagian dari inovasi dalam pembangunan zona integritas di satuan kerja kami. Oke, baik. Berarti ini komunikasi dengan APH lain bagaimana, Pak? Saya kan Bapak menerima manfaat atas ini begitu ya. Misalkan dengan kepolisian setempat, kemudian juga dengan pengadilan negeri setempat. Itu menurut Bapak sejauh ini keterlibatan mereka dalam kejadian seperti ini bagaimana? Ya, Ibu. Untuk keterlibatan mitra kerja kami antara lain kepolisian, kebetulan ada 2 Polres Deri dan Polres Papua Barat. Sebenarnya ini menjadi kekhawatiran kami juga dalam awal pelaksanaan ide kami, karena kami terbentur dengan ketentuan yang memungkinkan pihak lain atau pihak terkait mengajukan gugatan peradilan terhadap penghentian penuntutan yang kami lakukan. Namun ini tadi yang kami sebut dengan kebetulan didukung oleh pimpinan melalui Kerja 015, kami kemudian percaya diri, dan kendala yang kami sebut tadi kekhawatiran, kami agak sulit meyakinkan teman-teman penyidik untuk sejalan dengan ide kami, karena penyidik juga jujur aja melalui hukum acara yang berlaku punya kewenangan sendiri untuk menghentikan proses melalui SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Demikian pula dengan lembaga pengadilan yang punya kewenangan melalui putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukum bagi pelaku pidana. Tapi kekhawatiran kemudian diminimalisir dengan keluarnya Perda nomor 15 tahun 2020 bulan Juli tanggal 24. Kemudian kami dapat, jadi maaf Bu,
melakukan dengan percaya diri tanpa dukungan rekan-rekan di Polres dan pengadilan pun kami percaya diri untuk melakukan ini karena sudah ada PT nomor 15. Kami cuma berusaha untuk bagaimana terus mengintensifkan komunikasi dengan tokoh adat untuk memastikan semua perkara-perkara yang melibatkan masyarakat adat itu sebisa mungkin diselesaikan melalui jalur ICJS Plus ini, tidak sampai ke proses hukum di pengadilan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ini catatan positif Pak ya untuk kami, karena sebenarnya sebelum ada aturan tentang restoratif justice pun Bapak sudah ada inisiatif gitu ya. Siap. Meskipun sebenarnya kalau di saat kejaksaan yang lain juga mereka mengklaim bahwa kami yang pertama restoratif justice, cuma mungkin ini nilai tambahnya adalah karena Bapak Ibu menggandeng tokoh adat gitu ya, tokoh agama ya. Oke, baik Pak. Kemudian mungkin saya agak geser ke masalah kinerja Pak. Nah ini sebenarnya terkait dengan Bapak menaungi 2 wilayah ya, dan juga Papua Barat ya Pak ya. Siap Ibu. Oke, jaraknya 60 km sampai ke Papua Barat Pak ya. Kalau jarak 60 km waktu tempuh kurang lebih 2 jam Bu, karena medannya berkelok-kelok. Oke, baik. Sejauh ini dengan 2 wilayah seperti itu, kemudian kondisi medan juga yang seperti itu gitu ya, ada kendala nggak Pak, khususnya terkait dengan penyelesaian perkara dan pemberian layanan di Papua Barat? Ya. Selain dari Bapak sampaikan Bapak setiap hari apa tadi ya, punya layanan ya, korespondensi ya di Papua Barat. Siap Bu. Izin Bu, untuk mengenai kendala, secara jujur kami sampaikan tentu kami rasakan ada kendala dan itu sangat berarti kendalanya karena kebetulan personil kami pun terbatas sekali jumlahnya, jaksa hanya 11 orang, itu sudah termasuk pejabat struktural yang punya tanggung jawab manajerial sendiri, yang terbagi tanggung jawab manajerial dengan tanggung jawab penanganan perkara. Karena jarak yang cukup jauh, waktu tempuh yang cukup jauh, tentunya membutuhkan kesiapan yang lebih besar daripada sekiranya Kabupaten Papua Barat sudah terbentuk Kejaksaan Negeri sendiri. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala atau hambatan. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan bahkan ini berdasarkan testimoni dari teman-teman di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Papua Barat dan kepolisian resort Kabupaten Papua Barat, itu lebih positif responnya daripada yang ini. Bahkan mereka merasa lebih enak terlayani daripada kami. Belum dapat tanggapan dari teman-teman yang di sekabupaten kami sendiri, dari pemerintah Kabupaten Dairi dan Polres Dairi itu belum pernah mengumpulkan hal yang seperti itu. Justru datangnya dari Kabupaten Papua Barat dan Polres Papua Barat, bahwa dengan layanan inovasi yang kami berikan itu sangat besar pengaruhnya, dalam hal mereka tidak perlu lagi jauh-jauh datang. Jadi personil kami yang datang menjemput bola ke sana, kemudian membawa hasilnya ke Sidikalang, kemudian kami proses dan luarannya kami kembalikan lagi, antarkan lagi ke mereka. Mereka tinggal jemput di hari Senin, Selasa atau Kamis seperti yang kami sampaikan tadi. Kami rasakan manfaatnya sangat besar. Demikian. Kalau rata-rata perkara yang Bapak Ibu selesaikan di sana, pertama Pak, dengan jaksa 11 orang termasuk pejabat struktural gitu ya? Izin Bu, kalau volume perkara rata-rata setahun itu 350 sampai 400 Bu setahun untuk 2 Polres. Kebetulan di wilayah Kabupaten Dairi ada 15 kecamatan dan wilayah Kabupaten Papua Barat ada 8 kecamatan. Jumlah penduduknya kurang lebih kalau Dairi hampir 400.000, untuk Papua Barat hampir 100.000. Volumenya 350 sampai 400 perkara per tahun. Banyak Pak ya, dengan jaksa 11 orang, kemudian sudah termasuk struktural ya Pak ya. Berarti yang jaksa fungsional mungkin hanya berapa orang? 5 orang? Jaksa fungsional cuma ada 5 orang, betul. 4 orang, maaf, 4 orang. 4 orang ya? Siap. Kemarin baru mutasi lagi 1 jadi sisa 4 orang. Oke baik, tapi pejabat strukturalnya itu terpenuhi Pak ya semuanya, pos-posnya? Izin Bu, kalau untuk pejabat struktural tingkat eselon 4 semua terpenuhi kecuali yang kasubsi. Kebutuhan kasubsi ada 13 jabatan itu semua kosong. Yang terisi cuma kepala urusan di bagian pembinaan aja. Sisanya yang di teknis semua kosong. Oke. Dengan kinerja yang segitu banyak Pak ya, karena rata-rata kami temui itu
dengan jumlah personil sekitar 11 termasuk personil itu perkara yang mereka pegang itu nggak nyampe 200, mungkin sekitar 150. Ini kan Bapak berarti 2 kali lipat tuh ya. Padahal SDM-nya terbatas. Ada strategi khusus nggak yang mungkin Pak Syahrul dan juga jajaran di sana lakukan begitu supaya target-target kinerja secara kualitas terpenuhi dan juga secara kualitas juga itu terjamin. Siap. Izin Bu, untuk strategi tertentu yang kami lakukan, yang pertama tentunya melalui ide-ide inovasi, bagaimana melalui inovasi kami bisa meringankan beban kerja kami, sekaligus optimal untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat pemangku kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang kami bangun adalah kebersamaan, Bu. Apapun yang kami lakukan di sini, terkadang batas antara Kajari, Kasih, dan staf itu kami tiadakan, Bu. Sama seperti jam di luar jam kerja, antara jam kerja dan di luar jam kerja kami lakukan hal yang sama. Jadi Kajari adalah bagian dari bisnis proses. Kajari adalah bagian dari tim yang dulu mungkin paradigmanya hanya memerintah, tetapi sekarang terjun langsung untuk menangani perkara. Hal ini kami juga lakukan sebagai bagian dari sekaligus mengoptimalkan pengawasan dan memastikan seluruh proses berjalan dengan baik karena Kajari terlibat langsung di dalamnya. Kemudian ya strategi lain kami melalui pendekatan kekeluargaan karena sering intensitas kebersamaan itu sering kami lakukan. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada seluruh teman jaksa dan staf mau untuk meluangkan waktu di luar jam kerja, menyisihkan waktu bersama keluarga untuk terus berada di kantor. Beberapa kesempatan kami sampai malam bekerja dan kadang pagi pun sebelum jam 7 kami sudah kumpul di kantor untuk melakukan persiapan dalam hal-hal tertentu. Itu mungkin strategi yang kami lakukan. Baik, Pak, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan area akuntabilitas kinerja, boleh di-share screen kembali nggak paparan Bapak tentang area akuntabilitas? Area akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan paparan Bapak, khususnya terkait dengan Bapak menurut saya sebagai Kajari cukup paham tentang prinsip-prinsip organisasi begitu ya. Bapak bisa tadi menyampaikan tentang prinsip manajemen yang terkenal POHC gitu ya, WAP gitu ya. Kita ingin Bapak bisa menjelaskan gitu ya kepada kami bagaimana Bapak menerapkan prinsip ini dalam pelaksanaan kinerja di sana gitu ya. Khususnya saya ingin Bapak menceritakan terkait dengan hal yang konkret gitu. Mungkin sambil bisa di-share screen untuk paparan tadi. Dan sejauh mana Bapak menerapkan prinsip-prinsip ini, bagaimana manfaatnya begitu yang Bapak lakukan? Mulai dengan ilustrasi konkret, Pak. Siap, Bu. Izin Bu, sambil menunggu share screen-nya kami bisa sambil jawab Bu ya. Silakan Pak. Jadi izin Bu, sebenarnya pendekatan dengan analisa POEK untuk setiap penyelesaian masalah termasuk pekerjaan atau tugas-tugas kedinasan. Ini kami dapatkan ilmunya dari beberapa kali kami mengikuti di kepemimpinan tingkat 4 maupun tingkat 3. Dan kami rasakan betul, pahami betul bahwa ini memang prinsip yang tepat untuk diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas. Bahkan di dalam manajemen rumah tangga pun yang POEK. Dalam manajemen rumah tangga pun kami terapkan POEK juga terhadap istri dan anak-anak kami. Dan kami rasakan itu sangat besar manfaatnya, dampaknya. Jadi mereka jadi terlatih untuk melaksanakan setiap hal itu dengan cara terencana, kemudian tersistematis, terjadwal, kemudian hasilnya sesuai dengan target dan dapat lebih mudah mengidentifikasi hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas berikutnya itu dapat lebih mudah. Jadi kita sudah lakukan evaluasi dengan baik. Jadi seperti kami kasih satu contoh. Untuk persiapan pemaparan di hadapan ibu-ibu tim penilai nasional, kami sudah dapat petunjuk. Yang pertama dari Kementerian PAN RB sendiri, bagaimana mulai dari persiapan, kemudian kami masuk untuk bergabung di lobby Zoom, kemudian kami
kemudian sekarang berinteraksi dengan Ibu di menilai di Zoom. Kemudian apa materi yang kami akan sajikan, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan, bagaimana teknis pelaksanaan pemaparan yang kami akan lakukan, itu semua sudah ada jelas petunjuknya, baik dari Menpan maupun dari Kejaksaan Agung. Namun demikian, kami kemudian secara intensif melakukan briefing, rapat-rapat sehari, kadang sejak keluar pengumuman bahwa kami termasuk salah satu satker yang dinilai di tingkat kementerian. Hampir setiap hari kami lakukan rapat 2 kali dalam sehari. Itu tidak lain membicarakan tentang itu. Kami kemudian melakukan kajian ulang tentang perencanaannya, kemudian bagaimana mengorganize kegiatan ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian gambaran kira-kira nanti pelaksanaannya seperti apa, kami simulasikan, Bu. Kemudian kami nanti pada akhir kegiatan ini nanti dengan mudah merangkum catatan yang menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan pemaparan ini, yang kami tidak tahu tahapan berikutnya apa yang terjadi, apa yang diberikan kebijakan dari kementerian maupun dari Kejaksaan Agung tentang tahapan penilaian ini. Kami sudah bisa memastikan itu tidak akan terkendala karena kami sudah jadikan catatan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi. Itu mungkin salah satu contoh, Bu. Jadi untuk memudahkan aja, jadi perencanaannya kami lebih matangkan, pengorganisasiannya kami lebih matangkan, kemudian kami latih, kami simulasikan, dan kami berikan atensi khusus tentang catatan-catatan yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan, sehingga hasilnya dapat tercapai dengan baik. Kemudian permasalahan yang timbul dapat kami minimalisir untuk periode-periode yang berikutnya. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya ya Pak. Saya geser lagi ke area selanjutnya, itu area pengawasan. Oke, boleh sambil ditunjukkan Bapak Ibu. Nah, ini upaya-upaya yang sudah Bapak sampaikan kepada kami dalam membangun area pengawasan, gitu ya. Ada di luaskan ini yang itu sudah lazim, seluruh Kejaksaan Negeri sudah punya ini Pak ya. Kemudian CCTV ini juga hal yang lazim. Kemudian standar pengadilan gratifikasi, elang, WBS dan sebagainya. Sebenarnya secara program kami melihat seluruh Kejaksaan Negeri itu memiliki program yang relatif sama, khususnya tentang penguatan pengawasan, gitu Pak ya. Nah, saya ingin sebenarnya melihat bagaimana efektivitas program-program ini, gitu ya, baik itu aplikasi maupun program maupun CCTV dan sebagainya dalam membangun atau menegakkan efektivitas di sana. Karena tadi Bapak sudah sampaikan dengan baik bahwa penguatan pengawasan itu dilakukan untuk menegakkan efektivitas. Tadi Bapak sudah menjelaskan poin itu dan saya catat betul. Mungkin saya coba satu-satu Pak ya, satu-satu saya coba dari pengaduan dulu Pak, ini melalui LAKU dan juga WBS. Sejauh ini LAKU dan WBS ada nggak pengaduan yang masuk kepada Bapak Ibu sekalian? Izin Bu, sejauh ini sejak kami fungsikan aplikasi LAKU dan WBS ini sampai saat ini belum ada pengaduan yang masuk. Oke, belum ada Pak ya. Sudah Bapak sosialisasikan kepada masyarakat? Sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk kepada internal kami juga. Kami yakinkan kepada seluruh pegawai bahwa ini tidak sekedar mengakomodir kepentingan eksternal, tapi juga pegawai internal. Kalau ada yang melihat ketidaksesuaian atau dugaan penyimpangan oleh teman kerja, silahkan dilaporkan dan dijamin kerahasiaannya. Oke, baik. Bapak punya kantor atau pengaduan lain nggak selain di LAKU ini? Cuma pengaduan aja yang di ruang PTSP. Misal beberapa Kejaksaan Negeri itu dia mengumumkan nomor telepon kepala satker Pak Kajarinya supaya nanti apabila ada pengaduan yang terkait dengan kualitas pelayanan maupun hal pelanggaran begitu, itu bisa langsung diterima oleh Kajari. Bapak ada nggak punya hotline? Ya, kami lupa Bu, ada hotline kami, itu nomor telepon kami langsung. Dan nomor telepon ketua tim
kebetulan juga adalah Kasidatun yang memang ada kolom pemberian layanan bidang hukum gratis. Di ruang itu Bu ada tercantum di slide-nya. Itu ada slide-nya di kotak pengaduan di ruang PTSP. Itu ada nomor telepon Bu di sudut bawah. Itu nomor telepon Pak Kasidatun Pak? Ada kalau yang itu nomor Kajari Bu. Kalau yang di kolom pengaduan yang di website itu nomor Kasidatun. Oke. Pernah ada laporan nggak mungkin lewat Pak Kajari atau Pak Kasidatun? Kalau untuk saya Bu izin laporan pernah masuk, tapi itu tentang aduan terjadinya dugaan korupsi di beberapa tempat, di beberapa dinas, dan itu kami kemudian tindak lanjuti dengan mencari pool data paket awal untuk bekal melakukan telahan, dan hampir semua kami tindak lanjuti dengan proses penyelidikan baik intelijen maupun tindak pidana khusus. Kalau untuk pengaduan tentang perbuatan tercela atau dugaan penyimpangan alat personil, kami belum pernah terima Bu. Oke, baik. Pak, kalau terkait dengan penanganan pengaduan ini, Bapak punya SOP-nya? Kalau terkait dengan penanganan pengaduan Bu, kami berpedoman pada SOP yang sudah ada Bu memang. Itu baik di bidang intel maupun di bidang Ditsus, mulai dari penerimaan laporan, kemudian baik berupa sumber yang terbuka maupun tertutup, itu sudah ada prosedurnya semua. Yang pada ujungnya nanti berupa telaahan yang masuk dari tim ke kami, kemudian kami kaji, setelah itu kami tentukan sikap apakah akan kita lanjut atau tidak berdasarkan data awal yang sudah ada. Memang ada prosedurnya yang ada Pak. Oke Pak, nanti mohon SOP-nya termasuk misalkan ada pengaduan gitu ya, laporan-laporan tentang tindak lanjut apabila ada pengaduan gitu yang masuk lewat seluruh kanal ya Pak. Itu mohon bisa disampaikan kepada kami nanti lewat email, nanti akan di-chat oleh Mbak Nara di room chat kita di Zoom ini. Nanti itu disusulkan saja Pak. Nanti saya mau menggali sedikit beberapa hal lain di pengawasan. Terkait dengan ini Pak, identifikasi risiko-risiko. Baik itu risiko dalam mencapai kinerja gitu, ataupun risiko yang mungkin terjadi terkait dengan potensi misalkan perbuatan tercela oleh oknum, petugas misalkan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sudah mengidentifikasi, punya nggak identifikasinya? Kalau identifikasi atau mitigasi risiko, kami sudah pernah buat Bu. Tapi apakah itu Yuli Mas dalam yang dilapor tidak ada hukum yang ada? Kami buat secara personal aja Bu tentang identifikasi risiko. Kemudian berdasarkan itu kami lakukan beberapa inovasi-inovasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang kami sudah identifikasi. Oke Pak, baik. Karena sebenarnya risiko termasuk misalkan waskat begitu Pak ya lingkungan pengendalian itu sebenarnya kan adalah bagian dari SPIP Pak, Sistem Pengendalian Tindakan Pemerintah. Dalam rangka tadi Bapak sebenarnya tuh di slide akhir tuh Bapak sudah benar arahnya adalah dua, integritas tadi ya, integritas KKN dan juga adalah pelayanan optimalisasi pelayanan publik. Ini dua hal ini sebenarnya sangat butuh SPIP Pak, baik itu lingkungan pengendalian dan sebenarnya saya lihat sudah dibangun oleh kejaksaan melalui Waskat tadi, ya. Nah, tapi saya masih sedikit melihat ada kendali yang punya peta risiko serta mitigasinya. Nah, saya ingin kalau memang Bapak sudah punya, mungkin nanti bisa disusulkan kepada kami ada tentunya. Mungkin termasuk implementasinya seperti apa. Tadi Bapak sampaikan kalau ada risiko mengatasi dari inovasi itu sangat baik, jawaban itu sangat baik. Kami ingin melihat bagaimana pelaksanaan itu. Mungkin nanti pertanyaan lain terkait pengawasan Pak akan kami kirimkan saja. Nah, jadi nanti jawabannya tentu saja Pak, baik secara ekspansitif maupun naratif. Karena kebetulan waktunya terbatas, sekarang sudah saatnya Mbak Nara untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan hal lain. Itu saja mungkin Pak Syahrul dari saya. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Selanjutnya saya tanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Baik, Pak Syahrul, kita akan mendiskusikan sedikit aja Pak sambungan dari apa yang tadi sudah dibahas sama Ibu. Beberapa area yang belum terbahas. Yang pertama, tadi saya mau lihat dulu Pak yang survei tadi yang sudah kita coba lakukan. Boleh di-share screen lagi Pak yang bagian survei? Mungkin teman-teman operator bisa membantu. Saya lagi. Izin Bu, yang Survei. survei Bu ya. Halo Bu, yang survei Bu. Ya, ya betul survei Pak. Survei Bu, survei. Bu, ini surveinya. Survei. Yang WhatsApp. Survei. Minta di-share ada datanya ya? Surveinya. Iya, udah ada. Nah, coba. Data dulu. Jadi izin Bu, kalau untuk surveinya kami kebetulan cetak hard copy-nya Bu, kami Oke, berarti kalau secara survei kita belum pakai aplikasi apapun ya Pak ya? Masih secara manual dengan kuesioner? ada Bu, ini pakai aplikasi, ini printout-nya Bu maksudnya. Oke. Cuman kami mau tampilkan di sini kebetulan dokumennya nggak ada di sini Bu. Soft copy-nya nggak ada di laptop yang ini. Oke. Kalau di pertengahan kami mau izin mohon waktu untuk ini. Gak apa-apa Pak, ini kan waktu kita terbatas, saya sambil nanya aja ya Pak ya. Bahkan kita kan sudah mencoba melakukan survei ini. Nah survei yang kita lakukan berarti baru menyasar tanpa kepuasan masyarakat ya. Siap Bu. Belum ke yang persepsi anti korupsi ya. Siap Bu. Atau mungkin teman-teman yang tahu survei bisa membantu Pak Syahrul. Iya, yang terjawab surveinya kemarin siapa? Ini Yang bisa menjawab surveinya aja. Karena tadi saya mengharapkan supaya diskusinya interaktif gitu, nggak harus Pak Syahrul sendiri yang menjawab. Silakan. Ya, siap Bu. Kalau surveinya sudah kami lakukan dari survei internal melalui aplikasi Sinori Bu. Nah di aplikasi berarti kan itu kan yang kita target yang kita mau gali berarti tentang kepuasan masyarakatnya aja ya. Yang survei tentang persepsi anti korupsinya belum kita lakukan kan? persepsi anti korupsi Pesan anti korupsinya sudah ada di dalam Bu. sudah termasuk. Persepsi anti korupsinya udah jadi satu sekalian. Oke baik. Kalau begitu kita bahas soal nilainya di Bapak Ibu. Kalau soal skornya kemarin hasil survei yang kita lakukan skornya bagaimana? Skornya dari 100 kami sudah ada tembus 122 responden Bu. Respondennya kan 122 tuh. Nah hasilnya Bu maksud saya Hasilnya skornya semua di survei itu ada tuh yang skornya antara 1 sampai 100 nilai kita berapa? Atau kita pakai skala 1 sampai 4 skor kita berapa? Nah yang seperti itu apakah keluar juga di kita atau kita baru menggali secara ini aja, secara relatif aja, secara umum apakah pelayanannya memuaskan atau tidak gitu? Responden seluruhnya menyatakan sangat puas Bu. Sangat puasnya di apa bisa kita gali nggak nih Bapak Ibu? Di komponen apa yang bikin sangat puas? Puasnya di mana? Di pelayanan inovasinya atau indeks korupsinya? Di Dua-duanya. iya. Ini apa? Di dua-duanya? Di dua inovasi Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Agaknya ini namanya kan Sinori ya. Sinori itu kayaknya kan ini ya bawaan dari Kejaksaan Pusat ya, Bapak Ibu ya. Iya siap Bu. Oke, kalau begitu ini kita jadikan bahan masukan dan diskusi aja. Kenapa kita mungkin melakukan survei? Nanti mungkin ini Bapak Ibu bisa melakukan survei. Mungkin dikomunikasikan aja dengan tim kejaksaan juga. Bahwa kalau untuk survei itu kan yang perlu kita gali ada dua nih. Ada soal persepsi anti korupsinya dan juga satunya lagi tentang persepsi publik tentang pelayanan yang kita berikan. Nah, yang survei tentang surveinya nanti Bapak Ibu mungkin bisa membacakan mentannya dulu tentang survei pelayanan. Di situ nanti akan ada panduannya untuk melakukan survei dan instrumen tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya unit kita seperti apa. Ini perlu dilakukan secara berkala surveinya karena kita perlu melihat sebenarnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kita itu apa yang masih belum terpenuhi. Jadi nanti bisa kelihatan nih Bapak Ibu di antara 120 responden nih misalnya kira-kira misalnya 80%-nya akan bilang sangat puas. Nah sangat puas itu kenapa? Nanti bisa kelihatan. Dan kemudian misalnya kalau masih ada yang menjawab tidak puas atau kurang puas, kira-kira kurang puasnya di aspek apa gitu.
Kalau teman-teman di ini sudah bukan di instansi yang lain, di pengadilan itu artinya sudah menginisiasi misalnya kita ketahuan untuk memberi ketahuan kalau yang perempuan aspeknya misalnya di sampasnya ini agak kurang misalnya seperti itu, atau pelayanan SDM-nya kurang lama, itu bisa kelihatan Pak dari hasil survei. Nah itu yang perlu kita upayakan secara berkala dilakukan supaya kita bisa update gitu dengan apa sih sebenarnya ekspektasi masyarakat yang belum kita penuhi. Itu saja sih untuk di area yang disurvei. Izin Ibu. Ya, silakan Pak. Perkenankan ada tambahan sedikit Bu dari Boleh. agen perubahan kami, kebetulan juga dia yang menangani survei Bu. Izin Bu. Boleh monggo. Ya, izin Bu, terkait dengan survei, itu dia yang di Sinori itu kemarin, dia selain dari via WhatsApp, biasa kami setelah dari PTSP itu dia langsung diarahkan ada untuk mengisi survei Bu, baik itu pelayanan PTSP maupun pelayanan e-tilang. Untuk video, ya, sama persepsi anti korupsinya itu sendiri Bu, karena biasanya untuk yang pengoptimalan pelayanan tilang itu Bu, itu kan menjadi bagian dari pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik. Jadi setelah biasanya masyarakat mengambil tilangnya tersebut, kami arahkan langsung untuk mengisi survei. Makanya kami punya bukti print out-nya bagaimana masyarakat merespon itu sendiri Bu. Karena dia waktu mengisi formulir di PTSP atau form untuk pelayanan hasil pelayanan tilang mereka mencantumkan nomor handphone, di mana kemudian nomor handphone tersebut nantinya langsung dikirimkan pesan dari kami bagaimana kesan dan pesan untuk Kejari Diary atas pelayanan yang sudah kami berikan, baik itu pelayanan melalui PTSP maupun pelayanan drive-thru tilang Bu, gitu. Kemudian di sini izin Pak. Izin Bu, di sini ada yang seperti Ibu bilang angka yang dia 1 sampai 5 gitu, bagaimana tingkat kepuasannya. Rata-rata hasilnya di sini cukup baik, tidak ada yang kurang Bu, rata-rata jawabannya baik. Dan di sini masing-masing memberikan komentar, tidak hanya menjawab baik saja, ada yang mengatakan mantap untuk lebih ditingkatkan kembali, semoga lebih baik, dan mereka tidak hanya menjadi komentar yang pasif Bu, mereka pada aktif untuk memberikan komentar melalui nomor yang telah kami hubungi sebelumnya oleh petugas kami, baik itu di PTSP maupun dari website Sinori tersebut. Mungkin itu aja Bu tambahan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk informasi tambahannya. Tadi cukup bisa memberikan ini ya, informasi bahwa kita juga menggali secara terbuka gitu, ada tanggapan-tanggapan. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa namanya setelah hasil survei yang kita terima, itu apa sih Bapak Ibu yang kita lakukan? Izin Bu, mohon diulang Bu. Setelah hasil survei yang diterima atau ada hasil survei dari yang kita lakukan tadi, kemudian apa yang kita lakukan gitu, tindak lanjut atas survei ini? Ya, mungkin untuk tanggapan dari hasil survei yang kami lakukan Bu, yang pertama kami memberikan terima kasih dulu kepada pihak yang memberi tanggapan. Yang kedua, kami meyakinkan bahwa atas tanggapan ini kami akan tidak lanjuti untuk peningkatan layanan ke depan. Dan kami pastikan itu apabila yang bersangkutan datang lagi kembali untuk menerima pelayanan yang sama, kami pastikan hal yang menjadi catatan oleh pemangku kepentingan itu tidak terjadi lagi. Kami lakukan perbaikan terhadap sistem yang kami lakukan dalam setiap inovasi yang kami bangun. Baik, nanti coba untuk kita mengenai surveinya dikirimkan melalui ini aja ya Pak ya, didukung aja. Kemudian masih ada satu area lagi yang perlu kita bahas nih Pak, terkait dengan manajemen perubahan. Saya ingin tahu sedikit aja tentang efektivitas agen perubahan di tempat kita seperti apa. Efektivitas agen perubahan Bu ya. Izin Bu, kalau untuk agen perubahan, karena selain sebagai media promosi tentang soal integritas yang kami bangun, ini juga menjadi percontohan untuk seluruh pegawai di satuan kerja kami, memberikan dalam hal bersikap, berperilaku dan perubahan budaya kerja, mulai dari cara berpakaian, kemudian disiplin waktu, kemudian disiplin administrasi, kemudian tertib berpakaian dan lain sebagainya Bu. Jadi kami rasa cukup efektif karena dengan adanya agen perubahan, teman-teman secara psikologi mungkin punya beban untuk mengikuti apa yang sudah ini, apalagi di setiap sudut kami selalu ingatkan melalui banner-banner
bahwa sekarang kita sedang membangun zona integritas dan kita sudah pernah menyatakan ikrar bersama untuk membangun itu. Jadi mereka secara otomatis harus melakukan penyesuaian minimal seperti apa yang dicontohkan oleh agen perubahan yang tadi kita tunjuk. Oke, baik. Berarti kalau di sini agen perubahan itu lebih ke ini ya Pak ya, untuk memberikan contoh gitu buat teman-teman yang lain. Apa yang ditanyakan misalnya seperti itu? Siap Bu, ya kita lakukan pendataan sebelum biasanya kita memberikan pelayanan. Kita biasanya foto dulu Bu KTP-nya, kita minta identitas mereka, lalu kita catat di buku tamu, kemudian nanti setelah kita pulang balik ke kantor, kita administrasikan lebih lanjut di bidang terkait, yaitu bidang pendataan dan tata usaha negara. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasinya dan diskusinya Bapak Ibu, karena kita waktunya sudah terlambat 5 menit nih. Sudah 5 menit dari jadwal, karena tadi kan kita masih dulu jadwal evaluasinya. Kami mohon izin, mohon Pak Khairul untuk bisa menyampaikan closing statement Pak, sedikit aja maksimal 2 menit, setelah itu kan formnya kita akhiri. Mohon silakan Pak Khairul. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan untuk kami seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Dairi melakukan pemaparan tentang upaya kami dalam membangun zona integritas wilayah bebas korupsi di Kabupaten Dairi. Kami menyampaikan Bu bahwa Kabupaten Dairi ini kabupaten kecil, berikut juga Kabupaten Papua Barat, dan kami merasakan sebagai pejabat yang baru di Kejaksaan Negeri Dairi ini begitu banyak tantangan yang kami hadapi, mulai dari kepentingan daerahnya sendiri, masyarakatnya sendiri, termasuk kepentingan internal kami. Ya, jujur aja kami katakan Dairi ini kurang nampak di mata pimpinan selama ini, dan alhamdulillah berkat kerja keras kami semua bersama-sama, kami kemudian dilirik oleh pimpinan bahkan sampai ke tahap kementerian, dinilai oleh tingkat kementerian. Kami bangga Bu, apapun hasilnya kami udah bangga udah sampai di sini. Kami satu di antara 33 kejaksaan negeri di Sumatera Utara yang mungkin secara fisik lebih mampu memberikan yang terbaik, tapi pelayanan kami rasa kami masih lebih di depan mereka, bahkan jauh di depan 3 kejaksaan negeri tipe A lainnya yang ada di Sumut. Kami bangga untuk itu. Namun demikian kami tetap berharap masukan untuk penyempurnaan. Tadi kami sudah catat beberapa hal yang kami akan susulkan melalui email. Insya Allah segera setelah kegiatan ini kami langsung lengkapi dan kami kirimkan. Mungkin kami berharap apa yang kami sajikan ini sudah memenuhi syarat yang ditentukan, sudah memenuhi ekspektasi dari Bapak Ibu di Kementerian PANRB dalam konteks pembangunan zona integritas PBK, dan mudah-mudahan kami semua dapat dipercaya untuk menyandang predikat satuan kerja zona integritas menuju wilayah bebas korupsi untuk tahun ini. Demikian Bu tanggapan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Qadarullah wa ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepakat ya Pak ya. Yang penting kita sudah mengupayakan modal baik sampai dengan tahapan ini, karena kalau ini itu sudah tahapan yang cukup banyak yang kita lalui dari penilaian mandiri, kemudian survei, kemudian tes. Selanjutnya mungkin masih akan ada banyak lagi tahapan, termasuk dengan dari kami untuk melakukan panel dengan tim evaluator di Forum Panel Nasional dengan evaluator yang lain. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya Pak ya, sesuai dengan usaha yang sudah kita upayakan. Siap Ibu. Baik, forumnya saya akhiri Bapak Ibu, kami mohon pamit dan kami mohon maaf apabila tadi ada kesalahan atau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan tetap semangat membangun jadinya. Forumnya saya akhiri. Dari kami balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang